Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa bersama-sama majelis ilmu, majelis Quran. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu diingat bahwasanya kita sekalian ingin bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ya. Dari pemaparan tadi ada 8 rahasia, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Yaitu menjaga sholat 5 waktu. Ya, ini poin pertama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan poin ini merupakan poin utama. Ya. Dalam Al-Quran disampaikan, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ya. Ini mengibaratkan bahwa kesannya kita dianjurkan untuk sholat, ya, sholat 5 waktu dengan sempurna. Ya, karena sholat itu merupakan pertama kali yang dihisab di akhirat kelak. Ya, oleh karena itu kita usahakan untuk berjamaah, ya, karena pahalanya sholat berjamaah itu lebih baik lah daripada dunia seisinya ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar bahagia dunia dan akhirat itu apa? Yaitu tidak membenci. Ya. Maksudnya membenci yang proporsional, ya. Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Lah ini berat memang. Ya. Rata-rata ketika seseorang benci kepada kita, kita pun juga ikut membencinya, ya. Tapi di sini dianjurkan cobalah untuk mendoakan dia untuk berubah. Ya. Karena terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita memaafkan orang lain. Masya Allah, ini termasuk yang mulia, ya. Jadi mendoakan orang yang membenci ini termasuk mulia, dan insya Allah lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Ya. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, ya, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pada zaman Rasulullah
di antara para sahabat kira-kira ada yang berselisih apa enggak? Ada. Banyak malah. Ya, dalam kisah-kisah disebutkan begitu. Tetapi perselisihan itu pada akhirnya biasanya apa? Rukun kembali. Mereka saling menangis, saling memeluk. Ya. Jadi karena kadang perselisihan itu karena tidak tahu atau kesalahpahaman. Ya. Kemudian yang supaya bahagia dunia dan akhirat, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima tapi juga memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Jadi disinilah anjuran berzakat, ya. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anjuran untuk berzakat, ya, bersedekah, berinfak, ya, dan kita di sini termasuk insyaallah tim yang menyalurkan, ya, juga mengeluarkan insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian yang keempat agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat adalah tidak berkeluh kesah. Ya. Jadi tidak berkeluh kesah ini memang langka, ya. Untuk mencapai proses kedewasaan, ya, kita itu pasti akan mengalami masa-masa untuk berkeluh kesah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah, ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, ya, ketakutannya sedikit, kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Jadi Allah sengaja menguji hambanya dengan sedikit rasa takut, ya. Kelaparan yang terjadi, ya, di saudara kita Palestina, kekurangan harta ini merata, bisa jadi yang Allah berikan ujian dengan hartanya, ya. Jiwa dan buah-buahan, ada kematian, ya, juga diuji dengan buah-buahan, ya. Dan termasuk mendapatkan berita gembira bagi siapa? Orang yang sabar. Sampai Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar, ya. Kemudian agar bahagia dunia dan akhirat, yang kelima adalah menjaga kemaluannya, ya. Jadi kadang perbuatan, ya, maksiat ini dianggap menjadi biasa, ya, kenikmatannya sesaat, hukumannya panjang, yaitu 1000 tahun dibakar di api neraka, ya, naudzubillah min dzalik, bagi para pelaku maksiat ini, bagi para pezina, naudzubillah min dzalik, ya. Maka dari situ kita berusaha menghindarinya dengan sekuat tenaga, ya. Disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 2931 yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah. Barang siapa mencari sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, ya, insyaallah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian agar bahagia dunia dan akhirat, yang keenam adalah bersikap rendah hati, ya. Jadi tidak semua orang memiliki kehidupan yang cukup, ya. Jika seseorang itu memiliki kecukupan dalam harta, maka dianjurkan bersikap apa? Rendah hati, ya, agar terhindar dari sifat sombong yang bisa merugikan. Sombong itu pakaiannya siapa? Pakaiannya Allah, ya, pakaiannya Allah sombong itu, ya. Dan sombong itu seringkali setan yang menyuruhnya untuk manusia ini menyombongkan diri. Berapa banyak
kesombongan itu akhirnya menghancurkan orang itu sendiri. Ya. Iblis pun diusir dari surga karena sombong, mengatakan dia lebih baik daripada Adam. Ya, gara-gara disuruh sujud kepada Adam dia tidak mau, merasa lebih senior, merasa lebih baik, merasa dia diciptakan lebih dahulu, sehingga ketika merasaan seperti itu dia tidak taat kepada Allah. Ya, makanya dia diturunkan dari surganya Allah, dan termasuk iblis itu manusia yang terkutuk. Ya. Dan dia sudah berazam, bertekad untuk menggoda manusia. Ya. Kemudian agar bahagia dunia dan akhirat, yang ketujuh yaitu selalu memberi. Ya. Ini insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi dalam hidup akan selalu ada orang lain yang akan peduli kepada kita. Ya. Selalu memberi itu akan jauh lebih baik daripada meminta. Ya, karena memberi adalah salah satu bagian dari hidup. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Ya. Ini menjelaskan bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Ya. Hal ini kadang menjadi perkara sepele. Misalnya anak kita ketika sekolah, ya, biasanya ada yang kasih bontot ya. Masya Allah. Ya. Jadi kasih bontot. Kadang ada seorang tua, ini langka tapi ya, ada seorang tua yang ngomong, ini makanan ini kamu makan sendiri ya nak, jangan dikasihkan kepada temanmu. Lah, kata-kata seperti ini khawatir nanti menancap di pikiran ya si anak, sehingga makanan itu harus dimakan sendiri ya. Tetapi ketika seorang tua, alangkah baiknya jika berpesan, ini makananmu kamu makan ya, sebagian kamu makan, sebagian juga bisa kamu berikan kepada orang lain atau temanmu yang tidak mampu, atau diajak makan bareng. Nah, ini juga mengajari anak itu untuk berbagi, untuk bersedekah. Ya. Jadi bisa jadi anak kita bawain bontot dua, masya Allah. Satunya dimakan sendiri, ya. Satunya untuk dimakan bareng-bareng, katakanlah begitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan, insya Allah menjadikan anak itu ada kepedulian sosial kepada yang lain. Ya. Dan termasuk ini sampaikan bahwasanya makanan yang kita berikan kepada orang lain itu termasuk penghalang dari api neraka. Sampai dikatakan dalam hadis, neraka itu takut pada seorang yang mensedekahkan satu butir kurma. Nah, sampai seperti itu. Padahal satu butir kurma ya bagi kita insya Allah sepele ya. Ya. Tapi ini termasuk yang menyebabkan seorang terhindar dari siksa api neraka. Masya Allah. Jadi memberi makan pahalanya besar ya, banyak sekali. Kemudian yang kedelapan adalah agar bahagia dunia dan akhirat itu apa? Hindari permusuhan. Ya. Ya, kita memang tidak bisa mencegah orang yang menganggap kita musuh ya, karena ukuran manusia itu nggak akan pernah sama. Ya, saya atau antum dengan saya tidak bisa jadi nggak sama. Penilaian pun tidak akan sama. Masing-masing punya nilai sendiri. Ya. Tapi kita bisa mengubah itu dengan selalu berbuat baik kepada orang yang benci kepada kita. Yaitu ikhtiarnya. Ya, perlahan-lahan mereka juga akan melihat kebaikan kita karena Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 yang artinya, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah telah menjadi teman yang setia. Ya, tidak semua kejahatan itu dilakukan ditolak dengan yang sama, yang sejahat ya. Tetapi dianjurkan tolak dengan kebaikan ya. Jadi seperti kisahnya Rasulullah SAW, beliau berapa kali mau dibunuh ya. Bahkan yang membunuh pun di hadapan mata beliau ya, tapi beliau maafkan
Nah, dan akhirnya mereka bisa menjadi masuk Islam. Ya, walaupun dalam perjuangannya Rasulullah banyak peperangan, tetapi ada juga sebagian besar yang tanpa peperangan justru mereka takluk ke dalam Islam. Ya, jadi seperti itu. Jadi kafilah yang dirahmati Allah itu tadi adalah ikhtiar kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama tadi menjaga sholat 5 waktu, ya. Yang kedua tidak membenci, ya, sehingga memaafkan betul. Kalau ada daftar nama orang-orang yang kita benci, coba sekuat tenaga kita menyingkirkan. Kalau memang uangnya belum disingkirkan, kita yang banyak istighfar kepada Allah. Bisa jadi hati kita yang masih kotor, ya, perlu diistighfari. Kok angel ya saya menjadi orang memaafkan itu? Banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, karena Rasulullah itu memaafkan, mudah memaafkan. Ya, maha pemaaf itu Allah. Ya, Rasulullah itu mudah memaafkan karena hatinya beliau bersih. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat tadi. Yang keempat tidak berkeluh kesah, ya. Yang kelima menjaga kemaluannya. Yang keenam bersikap rendah hati. Yang ketujuh selalu memberi. Ya, yang kedelapan hindari permusuhan. Kalau bisa diselesaikan dengan tenang, ya kita selesaikan dengan tenang. Ya, kecuali Zionis Israel yang membobardir rakyat Palestina sudah 45.000, ya, hampir 50.000 yang sudah dibunuh oleh mereka, ya. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan bagi mereka, ya, insyaallah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.